Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tughfarudz dzunubat. Allahumma ja'al afdalas salawat wa azkat tahiyyat wa amal barakat ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah fasallillahumma alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa khulafaihi min ba'dih wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fillahi haqqa jihadihi wa iqtada bi sunnatihi. Amma ba'd, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bapak Ibu jamaah sekalian, abna'i talabah, santri-santri yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang tak terhingga. Tentu tidak terkecuali ketika Allah mudahkan urusan-urusan kita dan Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju majelis yang insyaallah penuh kemuliaan ini. Betapapun barangkali di antara panjenengan niat ngaos kalih Ustaz Suhari, ternyata yang muncul adalah seperti ini. Mudah-mudahan tidak kecewa. Ternyata produk yang berbeda. Ya, seandainya pun bahkan panjenengan nanti tidak mendapatkan tambahan ilmu, minimal panjenengan dapat pahala karena meninggalkan kesia-siaan. Ya, hadir di majelis ini kan artinya juga meninggalkan hal yang sia-sia. Ibu-ibu yang mungkin punya program nonton sinetron jadi gak nonton begitu. Oke, demikian tanpa mengurangi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah jua yang menetapkan apapun yang terjadi untuk kita. Qadarullah, Ustaz Suhari ada tugas misi kemanusiaan menyampaikan bantuan warga Klaten untuk masyarakat Lumajang, ya, bersama teman-teman Al-Aqsa begitu. Oke, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena selama ini ya bersama beliau, maka kehadiran saya cukup untuk jadi selingan lah begitu. Anggap ya kalau tidak berbobot, anggap iklan lewat begitu. Oke, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mau berangkat dari satu ungkapan seorang ulama, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Yo santri diucapkan bersama, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi ada ungkapan, barang siapa yang tidak mengenal dirinya, maka ia tidak akan mengenal Robnya. Kita sudah menikmati hidup sekian waktu. Ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 40 tahun, bahkan mungkin ada di antara panjenengan yang sudah 60 tahun. Tetapi sudah benarkah kita mengenal diri kita?
Jangan-jangan masih ada di antara kita yang belum sepenuhnya mengenal diri kita, sehingga juga belum sempurna pengenalan kita, ta'aruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifah kita kepada Allah bisa jadi kurang lantaran kurangnya diri kita mengenal diri sendiri. Ya, kita berangkat dari ayat Allah, nanti muaranya ke Al-A'raf 31 Bapak Ibu. Tapi kita sampaikan dulu alurnya menuju ke sana. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di muka bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Jadi ayat-ayat Allah tidak sebatas ayat-ayat Quran, tapi segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita pun itu termasuk bagian dari ayat-ayat Allah, di mana Allah perintahkan kita juga untuk merenungkannya. Bahkan kata Allah, wa fi anfusikum, pada diri kalian sendiri juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian berpikir? Nah, jamaah sekalian, maka di antara fase hidup yang kita jalani, mestinya sebagiannya juga bagaimana kita memikirkan tentang diri kita. Bagaimana misalnya proses pertumbuhan kita dari bayi, dari lahir jadi bayi, tumbuh, bahkan terkadang kita tidak menyadari, tiba-tiba sudah menjadi dewasa. Tiba-tiba kalau yang bapak-bapak kumisnya sudah tumbuh, tiba-tiba jenggotnya tumbuh. Di luar kendali kita dalam tanda kutip. Lah, cara kita berpikir demikian nanti akan sampai kepada kesimpulan betapa di luar diri kita ini ada kekuasaan yang maha besar, yang akan mengantarkan kita kepada keyakinan bahwa Allah lah yang mengatur diri kita, bahkan mengatur segala sesuatu. Saya berangkat renungan ini jamaah sekalian, sebenarnya juga sudah saya tuangkan di beberapa tulisan gitu. Kalau di antara panjenengan masuk di grup AMC, beberapa tulisan ini sudah saya pernah tulis. Berangkat dari kesadaran betapa ternyata ada di antara manusia itu belum sepenuhnya kenal dirinya. Contoh hari ini misalnya, ada orang rela disebut cebong, rela disebut kampret, bahkan kula nggih gadah tonggo niku, rela disebut pekok. Astagfirullahaladzim. Dan dia enjoy saja ketika kawan-kawannya itu manggil, rumahnya pekok endi. Berarti kan dia rela dipanggil dengan panggilan-panggilan seperti itu. Orang kalau mengenal dirinya insya Allah tidak akan rela dengan panggilan-panggilan yang buruk seperti itu. Maka mari kita
ingin mengenali diri kita lebih dalam. Kita ingin mengenal diri kita melalui nama-nama menurut perspektif Al-Quran. Allah itu memberikan nama-nama kemuliaan bagi kita. Cuma kadang masih kita dapati ada orang setuju dengan definisi al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berbicara. Betapa rendahnya memposisikan manusia, seakan-akan yang membedakan kita dengan binatang itu hanya lantaran kita bisa ngomong. Padahal ya lebih dari sekedar itu. Nah, kita kenali diri kita lewat nama-nama yang Allah sematkan untuk kita. Ya, kita ingat-ingat bareng-bareng nanti. Dan selalu diingat begitu. Walaupun nanti tidak ada tesnya, tidak ada ujiannya, ya kita harus selalu mengingat nama-nama kita. Yang pertama, Allah menamai kita itu dengan sebutan Bani Adam. Napa? Bani Adam. Dan itu dimaksudkan bahwa kita ini adalah keturunan Nabiullah Adam alaihi salam. Ini penting, nanti kita kaji. Kemudian yang kedua, Allah menamai kita dengan sebutan Bashar. Apa? Bashar. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Bashar. Untuk sebutan kata bashar didefinisikan oleh para ulama menisbatkan manusia sebagai makhluk yang punya tabiat, yang punya hajat-hajat, yang punya karakter, itu sebutan bashar. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menamai kita dengan kata ins. Sebutan al-insu, orang Jawa menyebutnya ingsun, itu biasanya digunakan di dalam Al-Quran untuk perbandingan dengan makhluk yang bernama jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya panjenengan ya juga nanti tahu bahwa kita itu beda dengan jin. Karena ya kadang orang itu ya lantaran tidak mengenali dirinya, al-ins itu makhluk yang lembut, yang halus, dari kata ins ini. Tetapi bukan lelembut. Lembut beda dengan lelembut. Lah sementara jin itu adalah sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tertutup. Lantaran orang tidak mengenal dirinya, ada pengurus takmir masjid, dia itu ya al-insu, tapi kok tidak nampak di masjid. Padahal yang tidak nampak itu jin. Jangan-jangan pengurus takmirnya itu bangsa jin. Nah, itu yang ketiga, perbandingan manusia dengan jin. Biasanya Allah menyebutnya al-ins.
Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi famfudhu ila akhiril ayat. Intinya seringkali dimaksudkan untuk membandingkan dengan bangsa jin. Yang keempat, Allah menyebut kita dengan sebutan insan. Wa ma khalaq wal asri innal insana innal insana lafi khusr. Kata insan dimaksudkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang senantiasa bergerak secara dinamis. Maka jenengan masih sah sebagai manusia kalau siap bergerak. Kalau sudah diem, itu namanya mayit. Itu nanti ada kajiannya sendiri. Yang terakhir, Allah menyebut kita dengan sebutan An-Nas. Nas dimaksudkan manusia itu sebagai makhluk sosial, makhluk yang berkomunitas. Itu jamaah sekalian, 5 nama kita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sehingga tidak ada lagi yang rela disebut dengan sebutan-sebutan yang gak pantas. Kita kaji ya sesuai kemampuan kita, ya termasuk kemampuan waktunya nanti. Yang pertama, Allah menyebut kita Bani Adam. Ini penting ditumbuhkan di dalam kesadaran diri kita, agar jangan sampai kita terpengaruh dengan pengertian bahwa manusia itu adalah hasil reinkarnasi dari kera. Bahkan juga mohon maaf Bapak Ibu, ada yang nyebut prosesnya itu panjang. Awal mula orang itu adalah dari cebong katanya. Bahkan ada yang ngait-ngaitkan juga dengan ayat Quran. Wa ma gimana? Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mohon maaf, ada yang serampangan kemudian manusia itu menuju paling baik, menuju ahsani taqwim itu adalah sebuah proses yang panjang. Awal mulanya katanya cebong, terus jadi kodok, astagfirullah. Terus semakin membaik jadilah monyet, jadi orang hutan, barulah kemudian jadi orang. Dan itu semua sesungguhnya adalah ya angan-angan belaka, sesuatu yang mengada-ada. Kita ini adalah Bani Adam. Kita ini adalah keturunan manusia mulia. Sejak awal diciptakan ya dalam bentuk manusia. Dan Allah desain sebagai makhluk yang paling mulia. Maka Bapak Ibu, ketika kita mengkaji kata Bani Adam, bahwa kita ini adalah anak keturunan Adam, kita tempatkan diri kita sebagai anak yang saleh, anak yang baik. Jangan menempatkan diri kita sebagai anak durhaka, ikut-ikutan terpengaruh, memandang Adam dari kacamata yang negatif.
lantaran Adam kita itu terusir dari surga. Lantaran Adam terpedaya oleh iblis. Akhirnya kita turun ke dunia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tetap memandang bahwa Nabiullah Adam alaihi salam itu adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, bahkan disiapkan untuk menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan itu tentu adalah kehormatan kepada Adam alaihi salam. Lah, kan benar juga bahwa Adam dulu itu pernah dikeluarkan dari surga. Iya, tetapi kita mempelajarinya yang lengkap. Jadi Bapak Ibu, posisi Adam waktu itu sedang tergelincir. Dan ini menjadi sifat keumuman kita. Jadi awal mulanya itu Adam itu karena justru berangkat dari sifatnya yang baik, husnudzon. Beliau itu sangat husnudzon, karena Allah itu bahasakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ketika iblis itu datang menemui Adam dan Hawa, ayah bunda kita, nenek moyang kita, iblis itu bersumpah. Dan sumpahnya ya bawa nama Allah. Wa qasamahuma. Iblis itu bersumpah di hadapan keduanya. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguh aku ini diutus oleh Allah untuk menjadi juru nasihat bagi kalian berdua. Mendengar nama Allah sebagai wahana sumpahnya, Adam itu husnudzon. Dari mana kita dapati itu? Dari riwayat Abdullah ibn Abbas. Jadi ketika Adam itu ditanya pasca makan buah nopo, nah itu bahasanya iblis itu. Buah khuldi itu bahasanya iblis. Khuldun itu artinya kekal, artinya abadi. Jadi setelah iblis itu bersumpah wallahi, kemudian ia katakan, kalau kalian berdua makan dari buah ini, kalian akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Jadi khuldun itu artinya abadi, khalidina fiha. Maka ada banyak ulama yang menyebutnya itu adalah asy-syajaratul mal'unah, pohon yang dilaknat, ya, sebagai imtihanan li Adam wa Hawa, sebagai ujian untuk Adam dan Hawa. Kembali, ketika iblis itu bersumpah atas nama Allah, Nabi Adam itu ya untuk tidak percaya, rasa-rasanya tidak bisa. Ya sama, jenengan misalnya kenal siapa di antara teman-teman panjenengan, sahabat-sahabat panjenengan, tiba-tiba membawa informasi, apalagi infonya itu disampaikan dengan sumpah, mengatasnamakan Allah. Wallahi,
di Al-Fatih itu udah ada beasiswa. Ya padahal sebenarnya infonya itu ada info yang menyesatkan. Tapi kalau kemudian diawali dengan sumpah, bisa saja orang itu akan terpedaya. Mungkin keterpedayaannya itu berangkat dari husnudzan, prasangka yang baik tadi. Maka ketika ditanya, kalian itu sudah dikasih banyak pilihan buah di dalam surga, kok malah memilih satu buah yang terlarang itu? Ini dengar jawaban Nabi Adam, dan itu direkam oleh Abdullah ibnu Abbas. Ya Rabb, wa bi izzatik, ya Allah, ya Rabb, sungguh demi Engkau yang maha tinggi, ma dhanantu walakin ma dhanantu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Aku tidak pernah nyangka ya Allah, ada orang bersumpah mengatasnamakan Engkau, tetapi dalam rangkaian untuk berdusta. Itu tidak masuk dalam pikiranku ya Allah. Masa bersumpah atas nama Allah dipakai untuk berdusta? Ternyata sekarang banyak botan sumpah jabatan. Yang muslim semua pasti wallahi, sumpah atas nama Allah. Ya walaupun tidak semua, ada banyak di antara mereka yang kemudian mengingkari janji-janjinya, padahal bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kembali kita ini menyadari sebagai Bani Adam, sebagai keturunan Nabi Adam, tentu memposisikan diri kita itu sebagai anak yang bakti. Tidak mengata-ngatai Adam dengan kata-kata yang merendahkan. Summa jatabahu rabbuhu wa taba alaihi wa hada. Allah katakan, Allah itu memilih Adam. Ijtaba itu sama maknanya seperti istofa. Nabi Muhammad SAW itu ya sering kita menyebutnya Al-Mustafa. Nah, Nabi Adam dalam hal ini Allah sebut Al-Mujtaba, manusia pilihan. Jadi ayahanda kita itu adalah makhluk pilihan. Jangan menyesal menjadi anak keturunan beliau alaihi salam. Kita ini adalah keturunan orang mulia. Pertama. Kedua, Bapak Ibu, alamat Bapak Ibu kita itu adalah surga. Mula panjenengan engkang ngajeng mudik, jangan keliru alamat. Alamat mudik hakiki kita itu adalah surganya Allah. Maka walaupun kita hari ini ada di dunia, dan itu adalah bagian di antara cara Allah untuk menjadikan kita ini terus berkembang, untuk terus bertumbuh, karena Allah memang ya membekali kita
Ya salah satunya dengan ketergelinciran itu. Tetapi sesungguhnya dengan ketergelinciran itu, lantaran kita pernah salah, sesungguhnya kita itu akan bisa berbenah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu, setiap keturunan Adam itu pasti pernah salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang kembali kepada Allah dengan taubat. Jadi tidak boleh menyesali diri kita harus menempati dunia ini. Itu sesungguhnya sekali lagi cara Allah untuk menjadikan kita berkembang. Bahkan Allah hendak menyiapkan diri-diri kita ini untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, untuk menjadi khalifah yang mengatur tata kehidupan di dunia ini. Itu sekali lagi alamat kita adalah surga. Besok kalau mau mudik ya harus tahu pasti alamatnya. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Ya harus selalu siap. Jenengan dulu tidak apa-apa. Saya ikhlas. Atau saya belakangan jenengan. Tapi pada akhirnya kita akan menemui itu. Dan kita pastikan diri kita tahu alamat kita, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk memastikan bisa sampai di alamat kita yang sebenarnya? Ya kita masuk di Al-A'raf itu. Sebenarnya banyak ya, Allah menyeru kita dengan sebutan ya Bani Adam. Tapi kita ambil sebagiannya saja. Salah satunya di ayat 31-nya dari surat Al-A'raf. Ini Google Map kita. Insya Allah kalau benar akan lebih lebih tepat, beda dengan Google Map di HP kita. Kalau kita menggunakan aplikasinya kadang masih dibawa ke belasuk-belasuk. Tapi Google Map menuju surga ini kalau kita benar berpegang, insya Allah lancar sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah menyeru kita dengan salah satu nama kita, yaitu Bani Adam. Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, maksudnya pakaian-pakaian terbaik kalian, inda kulli masjidin, setiap kali kalian di masjid, inda sholati wat tawaf, baik untuk sholat maupun tawaf di Masjidil Haram. Wa kulu washrabu, dan makan minumlah kalian, masyitum, terserah kalian. Wala tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Saya rangkumkan dari bermacam
penjelasan ulama tafsir tentang ayat ini. Salah satunya dalam tafsir Muharrirul Wajiz Ibnu Atiyah yang memaknai inda kulli masjid itu tidak sepenuhnya di masjid. Nanti kita jelaskan. Ya, secara garis besar seruan ayat ini kepada kita untuk berbekal 3 hal. Pertama, khudzu zinatakum. Kenakanlah pakaian kalian. Jadi salah satu fungsi berpakaian itu untuk menjadi hiasan. Walaupun juga harus dipahami yang paling utama, yang paling pokok itu adalah untuk menutup aurat. Misalnya di ayat 26-nya. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasai wari sawatikum warisha. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian libas, pakaian, yuwari sawatikum, untuk menutup aurat-aurat kalian, warisha, dan untuk menjadi perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Nah, jamaah sekalian, sehingga maksud saya, kalau kita ingin menjaga kemuliaan kita kan tadi sampaikan bahwa kita ini adalah keturunan makhluk yang dimuliakan Allah, di mana alamatnya adalah surga. Untuk tetap menjaga kemuliaan serta kehormatan diri kita, pertama, perhatikan pakaian kita. Sekali lagi, kita ini adalah Bani Adam. Jenengan tidak perlu miri kepada kawanan ketek di Tawangmangu, karena kita ya bukan anak keturunan ketek, bukan anak keturunan kera. Kita ini terhormat. Salah satu cara menjaga kehormatan kita itu adalah cara berpakaian. Fungsi utama berpakaian itu adalah menutup aurat. Maka ya mari kita jaga bersama. Jangan seperti orang yang tidak sabar, titip kain di tempat tukang jahit, belum selesai jahitannya, lengannya belum jadi, sudah diambil. Ada kan? Banyak. Jahit celana, belum sepenuhnya jadi, sudah diambil. Sekali lagi, kita ini adalah keturunan makhluk yang terhormat. Di antara cara untuk menjaga kehormatan diri kita itu adalah sisi berpakaian. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa. Ya, macam-macam ulama memaknai. Ikrimah memaknai itu adalah pakaian ahli surga besok. Ada yang mengatakan libasut taqwa itu adalah libasul iman, pakaian iman. Ya maksudnya ya dengan pakaiannya menjaga amal salehnya. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita mandangnya sederhana, tapi cara kita berpakaian itu sesungguhnya akan
juga menjadi ciri bagaimana kita terhormat atau tidak. Jadi berpakaian itu ya bahkan termasuk di antara cara untuk berdakwah. Jenengan pakai pakaian serampangan dengan pakaian takwa. Dalam definisi kita, pakaian yang rapi yang kemudian seringkali dinisbatkan biasanya dikenakan oleh orang-orang soleh, itu nanti dampaknya beda. Bahkan misalnya jenengan datang ke swalayan begitu, dengan pakaian yang rapi, apalagi pakai peci begitu, kan beda nanti sambutannya dengan ketika pakaian yang sembrono. Bahkan bisa jadi nanti dikira yang macam-macam lantaran memilih pakaian yang tidak benar. Ini pertama. Yang kedua, inda kulli masjid. Ya benar, ini utamanya ketika kita di masjid. Apalagi untuk konteks ayat 21 ini berawal dari kebiasaan orang-orang jahiliyah itu yang melakukan tawaf dengan cara telanjang. Jadi dulu sebelum Islam itu orang-orang jahiliyah itu ya juga tawaf. Tapi tawafnya mereka itu tidak mengenakan pakaian, telanjang bulat ngitari Baitullah. Maka turunlah kemudian ayat ini. Salah satunya ya untuk menyinggung kebiasaan-kebiasaan mereka. Tapi yang ingin saya sampaikan jamaah sekalian, sebagaimana Ibnu Atiyah misalnya menyampaikan, ini sesungguhnya juga untuk menumbuhkan kesadaran kita cinta kepada masjid. Masjid itu kan tempat sujud. Maka kalau ingin menjaga kehormatan kita, kalau kita ingin tetap di jalan kemuliaan ini, ya salah satu cirinya adalah cinta masjid, cinta sujud, cinta beribadah. Lah ibadah yang paling utama itu kan sholat. Sholat itu intinya ya pada sujud itu. Lah katanya mulia kok merendahkan kepala kita, bahkan mohon maaf di bawah dubur kita posisinya. Jamaah sekalian, kerendahan diri kita di hadapan Allah itu adalah kemuliaan. Tawadhu' takun kan najmi laha linadhirin ala safahatil ma' wa huwa rafi'un. Jenengan itu kalau lihat bintang di permukaan air, ia nampak di bawah. Wa huwa rafi'un, tetapi hakikatnya bintang itu ada di atas. Lah di antara ulama itu memaknai orang tawadhu itu merendahkan diri di hadapan Allah, tetapi ia sesungguhnya melejit tinggi menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya jaga salat kita, jaga sujud-sujud kita, ibadah-ibadah terindah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum. Ya ini jadi kebutuhan kita. Jadi bahwa binatang ya juga makan, kita ya juga makan, tetapi beda antara diri kita dengan kawanan binatang. Kita itu makan dalam niatan untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan sebagai tujuan. Maka di antara doa Nabiullah Ibrahim misalnya, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim farzuqhum. Jadi Nabi Ibrahim itu intinya minta rizki kepada Allah, minta makanan kepada Allah. Tetapi beliau awali redaksi doanya itu, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, agar kiranya mereka menjadi para penegak sholat. Jadi sesungguhnya kita itu makan minum supaya kuat sholat. Maka ya jangan malas-malasan. Silahkan dicari, dijemput rizki sekuat tenaga. Ya, orang Islam itu harus jadi kaya. Bahwa nanti akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai kadar kita, yaitu disyukuri. Ya, kembali, wa kulu washrabu, makan minum. Tapi diingat, wala tusrifu, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Sesuai porsinya. Dan porsi masing-masing di antara kita itu beda-beda. Ya. Santri ini ya beda-beda satu dengan yang lain. Mungkin ada yang 3 centong cukup. Tapi mungkin ada yang 5 centong tambah lagi. Ada, Mas. Sehingga ketika kita melihat orang lain kok makannya piring menggunung ya. Ya bisa jadi porsinya memang segitu. Mudah-mudahan ya tidak bermakna israf, tidak bermakna berlebih-lebihan. Ya senyatanya misalnya dulu pernah Syekh Yusuf Qardawi pernah safari dakwah ke Indonesia. Singkat cerita kemudian dibawa ke rumah makan. Ternyata porsi pertama habis, nambah. Porsi kedua habis lagi, minta tambah lagi. Ya keumuman orang Timur Tengah itu ya porsinya lebih besar. Maka mas-masnya yang besok mungkin kuliah di Timur Tengah, seandainya kepincut pengen nikah sama orang Timur Tengah, termasuk yang harus disadari, makannya orang Timur Tengah itu beda dengan orang di kita di Indonesia. Maka ada cerita Bapak Ibu, ada mahasiswa Indonesia kuliah di Azhar Kairo, pulang-pulang bawa istri, nikah, dapat wanita Mesir. Ya mertua dari wanita ini kan pengenlah membahagiakan mantunya. Dimasain ingkung, ayam utuhan. Masya Allah, ternyata sekali makan ingkung itu habis oleh mantunya sendiri. Lah, maka jangan kaget. Ternyata porsinya mereka itu ya memang beda. Walaupun bapak ibunya ini tadi ngeluh, piye toh le duwe mantu siji kok garangan. Maka kalau guling kambing orang Timur Tengah itu ya mungkin hanya 5 orang. Kalau kita 5 orang guling kambing utuhan begitu, belenger, tidak mampu. Sehingga istilah israf itu bisa jadi ya beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak usah jauh-jauh ke Timur Tengah. Ya di Indonesia sendiri ya
beda-beda. Sehingga ya masing-masing dari kita insya Allah yang tahu pasti tentang porsinya masing-masing. Ya yang penting makan ya cukup, jadi kuat. Tapi kalau kira-kira habis makan terus ngantuk, ya, itu tanda-tanda berlebih. Sehingga ya hati-hati. Makanya juga diingatkan Nabi 3 hal buruk: mulut, perut, di bawah perut. Ya perut, ya mulut, kalau ya salah satunya memang yang dimaksud itu omongan. Tapi juga termasuk makanan itu kalau berlebih masuk ke mulut, kemudian lambung jadi kembung, mohon maaf, bisa jadi yang di bawah perut juga macam-macam, bisa neko-neko. Sehingga ya salah satu sumber penyakit itu adalah di makanan. Maka ketika salah satu tim medisnya Khalifah Harun ar-Rasyid itu mempertanyakan tentang ayat medis di dalam Al-Quran, maka ditanya oleh seorang alim di masa Harun ar-Rasyid itu mengutip ayat ini, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Karena ternyata makan yang melampaui batas itu ya juga berpengaruh terhadap sisi kesehatan kita. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan kita menyadari bahwa kita ini adalah keturunan makhluk yang Allah muliakan, makhluk yang istimewa, yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alamat kita adalah surganya Allah yang amat sangat indah. Ke sana kita harus menuju. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan panduan, salah satu di antara panduannya ayat yang kita kaji di kesempatan ini. Mudah-mudahan kelak kita mudik sampai di tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.